Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Adi Krisnameswara dengan NIM 23055511086. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tugas yang diberikan oleh Bapak Wirabuana selaku dosen pengampu dari mata kuliah Teknologi Basis Data kelas C. Baik, yang pertama-tama saya akan masuk ke dalam SQL terlebih dahulu dalam command prompt. Baik, langkah selanjutnya yaitu saya akan membuat database baru. Sebagai contoh, saya akan membuat database dari toko bangunan. Setelah itu kita gunakan database tersebut. Baik, sudah digunakan. Langkah selanjutnya saya akan membuat dua contoh tabel, di mana yang pertama ada tabel karyawan dan juga yang kedua ada tabel bahan bangunan. Untuk yang pertama saya akan membuat tabel karyawan terlebih dahulu. Dalam tabel saya akan menambahkan nama bertipe data varchar dengan panjang 255. Setelah itu ada nomor telepon bertipe data varchar, panjangnya 15 saja cukup. Setelah itu ada alamat bertipe data teks, jabatan bertipe data varchar dengan panjang 100. Setelah itu ada rating yang bertipe data integer. Setelah itu ada gaji yang bertipe data desimal, 10 angka di depan koma dan 2 angka di belakang koma. Setelah itu, baik, setelah kita membuat tabel dari berjudul tabel karyawan, mari kita coba untuk menambahkan data ke dalam tabel karyawan. Sebagai contoh, saya akan menambahkan 5 buah data. Kita insert into DB karyawan, nama, bertelepon, alamat, jabatan, rating, gaji. Values-nya ada Budi Santoso, nomor teleponnya 081 334 598 sebagai contoh. Setelah itu Jalan Raya Bedugul, nomor 123, yang memiliki jabatan sebagai manajer dengan rating saya sebagai contoh itu memiliki rating 5 dan gajinya sebesar 10 juta. Data kedua yang bernama Ani Wijayanti dengan nomor telepon 089 666 798. Alamat di Jalan Mawar, nomor 45. Memiliki jabatan sebagai supervisor dengan rating 10 dan gaji sebesar
12 juta. Setelah itu ada Joko Susilo, memiliki nomor telepon 081 777 376. Memiliki alamat Jalan Melati nomor 67. Berjabatan sebagai staf dengan rating mungkin 3 sebagai contoh, dan gajinya sebesar 4 juta. Setelah itu data keempat yang bernama Siti Rahayu dengan nomor telepon 081 222 49777. Beralamatkan Jalan Anggrek nomor 89. Berjabatan sebagai staf juga dengan rating 5 dan memiliki gaji sama 4 juta. Setelah itu data terakhir yang bernama Hadi Pranoto dengan nomor telepon 082 311 5100. Beralamatkan Jalan Sakura nomor 10. Memiliki jabatan sebagai supervisor dengan gaji sebesar dengan rating 10 yang memiliki gaji sebesar 15 juta. Baik, coba kita sebentar. Ada yang error. Ini Sakura nomor 10 supervisor. Baik, untuk kesalahannya terletak pada bagian ini, bagian Siti Rahayu, di mana saya lupa menambahkan koma di antara pemisah antara jabatan dan rating. Mari kita ulang. Values. Rating 5. Baik. Setelah itu tadi sudah benar seharusnya. Oke. Sudah berhasil untuk membuat tabel dari karyawan beserta contoh datanya. Baik, untuk langkah selanjutnya saya akan membuat tabel bahan bangunan, di mana saya akan create tabel TB bahan bangunan yang berisi ID, integer, auto increment, primary key. Setelah itu ada nama yang bertipe data varchar dengan panjang 255. Setelah itu ada harga satuan yang bertipe data desimal, 10 angka di depan koma dan 2 angka di belakang koma. Setelah itu ada stok yang bertipe data integer. Setelah itu ada kategori yang bertipe data varchar sepanjang 100. Setelah kategori ada total harga. Yang bertipe data desimal. Kita akan lebih mengisi di depan koma, misalkan
20 angka di depan koma dan 2 angka di belakang koma. Setelah itu kita baik, untuk langkah selanjutnya mari kita isi tabel dari bahan bangunan ini, di mana saya akan menambahkan 5 buah data. Kita insert into tb bahan bangunan dan nama, harga satuan, stok, kategori, dan total harga. Values, yang pertama ada cat tembok, harganya 50.000, stoknya 100, kategori material bangunan, total harganya 50 kali 100 berarti 500.000. Setelah itu ada paku dengan harga 2.000, memiliki stok 1.000, kategori material bangunan. Setelah itu total harganya 2.000 dikali 1.000, 200.000. Setelah itu ada keramik dengan harganya mungkin 100.000 dengan stok sebanyak 500, material bangunan. Setelah itu total harganya 100.000 dikali 500 yaitu 50 juta. Habis itu ada kabel, harganya itu 150.000, memiliki stok sebanyak 10, material listrik. Setelah itu dengan total harga 150 kali 10 berarti 1.500.000. Setelah itu ada pipa PVC dengan harga mungkin 30.000, memiliki stok sebanyak 10, material bangunan. 30.000 dikali 10 berarti 300.000. Oke, kita sudah selesai. Oke, sudah selesai untuk membuat contoh dari tabel. Mari kita coba cek isinya dulu. From tabel karyawan yang pertama. Oke, ini adalah tabel dari karyawan. Setelah itu kita coba cek tabel dari bahan bangunan. Oke, ini adalah tabel dari tabel bahan bangunan. Oke, setelah membuat tabel, contoh 2 tabel, mari sekarang kita akan membuat store prosedur untuk mengambil data karyawan berdasarkan ID. Jadi ini adalah contoh store prosedur yang pertama. Kita buka dengan delimiter. Kita create prosedur get karyawan. Kita kurung buka. Kita in karyawan. Maksudnya kita in ID karyawan, integer. Setelah itu kita tutup.
kita begin. Setelah itu ada select bintang from DB karyawan where ID itu sama dengan karyawan, ID karyawan. Setelah itu kita titik koma. Oke, sebentar ada error. Select. Oke, sebentar. Kita coba ulang dulu. Delimiter, create prosedur get karyawan. Mungkin salahnya di sini. Coba kita kurung tutup. Kita in ID karyawan. Share, kita begin. Ya, bintang where ID karyawan. Oke. Kita end. Delimiter. Oke, sebentar. Dia masih ada error. Mungkin di sini kita harus isi spasi. Mari kita coba ulang. Oke, benar, kita harus isi spasi sepertinya. Setelah itu get prosedur, begin, select manajer karyawan. Setelah itu kita end, kita coba end. Oke, masih error. Lanjut. Oke, mari kita coba ulang. Delimiter, create prosedur, get karyawan. Coba kita kurung buka di sini. In ID karyawan, tipe data integer. Setelah itu kita tutup. Setelah itu kita begin. Kita select bintang from DB karyawan where ID-nya itu ID karyawan. Setelah itu kita end. Oke, sudah berhasil. Jadi untuk penjelasannya, jadi store prosedur ini bernama get karyawan dan dia akan menerima satu parameter yaitu karyawan ID karyawan. Kita akan masuk. Setelah itu store prosedur ini akan mengembalikan semua kolom data untuk karyawan yang memiliki ID sesuai dengan nilai yang diberikan. Di sini select bintang itu semua isi tabel dari tabel karyawan where ID-nya itu ID karyawan. Jadi dia sesuai dengan ID yang kita minta. Mari kita coba panggil store prosedur tersebut dengan cara call get karyawan. Itu dalam kurung misalkan ID nomor 2. Kita coba. Oke, berhasil. Jadi kita mengambil data dari karyawan yang memiliki ID nomor 2, Ani Wijayanti. Mari kita coba yang lainnya. Kita coba nomor 5 misalkan. Oke, ini Hadi Pranoto. Baik, sekian untuk store prosedur sederhana untuk mengambil data karyawan berdasarkan ID. Oke, untuk store prosedur kedua, mungkin saya akan membuat store prosedur yang sama, tapi menggunakan parameter in. Walaupun tadi saya sudah menggunakan in, tapi saya akan membuat store prosedur yang baru dengan menggunakan parameter in untuk mengambil data karyawan berdasarkan jabatannya. Jika tadi kita menggunakan ID untuk mengambil data karyawan, maka sekarang saya akan menggunakan mengambil data karyawan berdasarkan jabatannya. Jadi kita buka dengan delimiter.
Setelah itu ada create prosedur, get karyawan by jabatan. Kita kurung buka. Setelah itu kita in jabatan karyawan. Tipe data varchar 100 saja cukup. Setelah itu kita kurung tutup. Mari kita begin. Kita select bintang from tabel karyawan, where jabatan itu jabatan karyawan. Setelah itu kita end. Oke, sudah berhasil. Jadi struktur prosedur ini yang bernama get karyawan by jabatan dan menerima satu parameter masuk yaitu jabatan karyawan. Jadi sama seperti prosedur yang tadi, kita select semua tabel yang ada, kolom yang ada dalam tabel karyawan, where dimana jabatannya itu adalah jabatan karyawan, untuk memanggil jabatan yang akan dicari datanya. Untuk memanggil SP ini sama seperti yang tadi, kita call get karyawan by jabatan. Misalkan kita mencari data manager, misalkan itu oke. Yang memiliki jabatan sebagai manajer itu ada Budi Santoso di sini karena hanya dia aja memiliki jabatan sebagai manajer. Mari kita coba untuk staff, karena tadi kan mungkin ada 2 data. Semoga dia keluar 2 data. Oke, ada keluar 2 data di sini. Joko Susilo dan Siti Rahayu memiliki jabatan sebagai staff. Oke, sekian untuk parameter in, struktur prosedur parameter in untuk mengambil data karyawan berdasarkan jabatan. Baik, untuk selanjutnya saya akan membuat struktur prosedur menggunakan parameter out, yang dimana prosedur ini akan menghitung total harga dari semua bahan bangunan yang ada. Mari kita keluarkan tabel bahan bangunan. Oke. Di sini saya akan menghitung semua total harga dari data yang ada dalam tabel bahan bangunan. Mari kita buat dengan delimiter seperti biasa. Kita akan membuat create prosedur menghitung total harga bahan bangunan. Kita kurung buka, kita out total dengan tipe data desimal. Mungkin kini akan lebih, mungkin kita coba jaga-jaga 20 angka di depan koma dan 2 angka di belakang koma. Untuk tutup, kita begin, kita select sum total harga into total from TB bahan bangunan. Titik koma, setelah itu kita end. Oke, sudah berhasil. Jadi struktur prosedur ini bernama total harga bahan bangunan yang memiliki satu parameter out bernama total bertipe data desimal. Jadi struktur prosedur ini akan menghitung total harga semua bahan bangunan dalam tabel TB bahan bangunan dan akan mengembalikan nilai total tersebut melalui parameter total. Sum itu artinya dia akan menambah semua total harga yang ada dalam tabel bahan bangunan. Oke, untuk memanggil struktur prosedur ini, kita bisa call total harga bahan bangunan. Kita isikan dalam kurung total untuk untuk memanggil yang kita outkan tadi parameternya.
Setelah itu ada titik koma, kita select add total itu as total harga bahan bangunan. Oke. Di sini sudah tertera total harga bahan bangunannya itu kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 52.500.000. Jadi maksud add ini dia akan memanggil apa yang tadi ada di parameter, karena kita akan menggunakan out total. Terus kita mengselect add total itu as total harga bahan bangunan, supaya di sini muncul total underscore harga underscore bahan underscore bangunan. Oke, seperti itu untuk SP parameter out. Baik, untuk store prosedur selanjutnya saya akan membuat SP menggunakan parameter in out, yang dimana SP ini akan menghitung bonus gaji karyawan berdasarkan rating dan mengupdate gaji karyawan tersebut. Jadi kita coba buka dulu tabel karyawan. Oke. Di sini dia akan menghitung bonus gaji karyawan berdasarkan ratingnya dan akan langsung mengupdate gaji karyawan tersebut. Mari kita buat parameternya. Maksud saya membuat store prosedurnya. Kita buka dengan delimiter. Kita create prosedur hitung dan update bonus gaji. Kita akan in out karyawan ID, mungkin pakai bahasa Indonesia aja, ID karyawan, tipe data integer. Setelah itu kita outkan bonus gaji yang memiliki tipe data desimal, 10 angka di depan koma dan 2 angka di belakang koma. Kita kurung tutup. Setelah itu kita begin. Kita akan declare karyawan underscore rating tipe data integer. Setelah itu kita declare karyawan gaji tipe data desimal, 10 angka di depan koma, 2 angka di belakang koma. Setelah itu kita akan membuat perintah di mana akan mengambil rating karyawan sebelumnya. Jadi kita select rating into karyawan rating from TB karyawan, di mana ID-nya itu karyawan ID. Titik koma. Setelah itu kita akan menghitung bonus berdasarkan ratingnya. Jadi if karyawan rating itu lebih dari sama dengan 4, then kita akan set bonus gaji itu sama dengan 0,1. Jadi maksudnya 0,1 ini bonus 10% dari gaji ketika ratingnya kurang dari sama dengan 4. Titik koma. Else lainnya set bonus gajinya itu 0, karena memiliki rating di bawah 4 itu tidak mendapatkan bonus gaji. Kita isikan titik koma. Setelah itu kita end if titik koma. Nah, setelah itu kita akan mengambil gaji karyawan sebelumnya.
Jadi kita select gaji into karyawan gaji from tabel karyawan where ID sama dengan karyawan underscore ID. Kita titik koma. Nah, setelah itu baru kita akan mengupdate gaji karyawan dengan bonus, tambahan bonusnya. Jadi kita akan update tabel karyawan, kita set gaji, itu rumusnya gaji ditambah dalam kurung itu gaji plus maksudnya itu dikali bonus gaji, where ID sama dengan karyawan ID, titik koma. Setelah itu kita coba N. Oke. Terdapat error. Mungkin sebentar. Baik, untuk error yang saya alami itu di mana saya salah untuk membuat pemisah antara bonus gaji ini. Seharusnya saya menggunakan titik bukan koma. Mari kita coba ulang. Delimiter, create procedure. Ini sudah benar. Begin, declare karyawan. Oke, ini sudah benar. Dan, oke di sini. Oh, titik 1 seharusnya. Oke, setelah itu else set bonus gaji ini sudah benar, and if update karyawan ID. Oke, kita coba run. Oke, sudah berhasil. Jadi saya akan jelaskan. Struktur prosedur ini bernama hitung dan update bonus gaji dan memiliki dua parameter, di mana ada in-out ID karyawan dan out bonus gaji. Karyawan ID atau ID karyawan ini adalah parameter in-out yang akan mengambil ID karyawan yang ingin dihitung bonus gajinya dan mengembalikan ID karyawan tersebut setelah proses selesai. Struktur prosedur ini akan menghitung bonus gaji karyawan berdasarkan ratingnya dan mengupdate gaji karyawan dengan bonus yang telah dihitung. Untuk memanggil SP ini, mari kita coba. Kita set bonus gajinya itu 0 dulu. Baru kita call hitung. Baru kita call hitung dan update bonus gaji. Misalkan dengan ID 2 add bonus gaji, titik koma. Setelah itu kita select add bonus gaji as bonus gaji. Setelah itu kita coba oke. Sebentar. Out on in out argument 1 for routine is not a variable or new pseudo variable in before trigger. Oke, sebentar, mungkin di sini ada error. Oke, saya mengalami kesalahan dalam untuk memanggil prosedur tersebut. Mari kita coba ulang. Jadi seharusnya kita set ID karyawan itu 2 misalkan, titik koma, kita call hitung dan update bonus gaji
Nah, kita di sini ada add ID karyawan dan add bonus gajinya. Setelah itu kita select add bonus gaji as bonus gaji. Kita coba jalankan. Unknown kolom karyawan ID. Oke. Sebentar. Oke, berarti kita ada salah di bagian sini. Seharusnya kita membuat ID karyawan di bagian prosedurnya. Oke, mari kita coba ulang untuk membuat prosedurnya yang di atas. Oke, kita delimiter. Kita ubah namanya dulu. Karena jika tidak kita ubah, maka dia tidak akan jalan karena prosedurnya bernama sama. Oke, ini kurang lebih sama. Oke, di sini salahnya. Kita ubah jadi ID karyawan. Karena kita tadi kan in out ID karyawan, bukan karyawan ID. Setelah itu kita end. Oke, sudah berhasil. Mari kita coba ulang untuk memanggil bonus gaji itu. Kita set add, maksud saya kita ulang untuk memanggil prosedur tersebut. Kita pertama set ID karyawannya, itu mungkin ID nomor 2. Setelah itu kita baru call, hitung, dan update bonus gaji. Bonus maksudnya, karena namanya baru. Setelah itu kita add ID karyawan, dan kita add bonus gaji. Titik koma. Setelah itu kita select add bonus gaji as bonus gaji. Sebentar. Oke. Ternyata ada 2 kesalahan saya di sini. Mari kita ulang. Saya kurang teliti. Hitung dan update gaji. Oke, in out. Begin. Declare. Oke, di sini ID karyawan yang seharusnya benar. Oke. Setelah itu if karyawan then set bonus gaji, else yang lain sama. Oke, ID karyawan. Oke, kita end. Oke, sudah berhasil. Mari kita coba ulang di sini supaya tidak lama. Kita langsung aja. Oke, di sini set karyawan. Oke, masih error, ada karyawan ID, ternyata masih. Karyawan rating, karyawan gaji, TB karyawan, ID karyawan. Baik, untuk kesalahan saya di sini ternyata saya lupa untuk membedakan nama ini. Jadi seharusnya saya memanggil hitung dan update gaji, bukan hitung dan update bonus. Mari kita coba ulang. Di sini saya salah.
gaji yang seharusnya benar, ID karyawan, dan add bonus gaji. Itu kita select add bonus gaji as bonus gaji. Oke. Jadi bonus gajinya sebesar 0,10. Mari kita coba cek dulu apakah sudah benar, sudah berubah. TB karyawan. Untuk nomor 2 gajinya sebesar 12 juta. Oke, sudah benar. Jadi dia sudah berubah. Seperti itu untuk store prosedur parameter in out. Baik, untuk selanjutnya saya akan membuat contoh fungsi di mana saya akan membuat fungsi untuk menghitung rata-rata harga satuan dari semua bahan bangunan dalam tabel bahan bangunan dengan kategori tertentu. Jadi saya akan coba select bintang from tabel bahan bangunan. Oke. Jadi saya akan menghitung rata-rata harga satuan dari semua bahan bangunan yang ada di sini dengan kategori tertentu. Baik, kita akan coba. Kita buka dengan delimiter seperti biasa. Kita akan create function rata-rata harga. Nama kategori, berarti kita kategori varchar 100. Kita return desimal karena mau menghitung rata-rata. Kita buat 20 angka di depan koma dan 2 angka di belakang koma. Kita begin. Setelah itu kita mendeclare AVG harga, average harga berarti rata-rata harga, supaya lebih singkat, desimal 20 angka di depan koma dan 2 angka di belakang koma. Titik koma, jangan lupa. Setelah itu kita select average harga satuan into average harga from tabel bahan bangunan where kategorinya yaitu kategori. Karena saya tidak ubah namanya tadi, tetap kategori. Kita return average harga. Titik koma, titik N. Oke, sudah berhasil. Jadi fungsi ini yang bernama rata-rata harga dan menerima satu parameter yaitu kategori. Setelah itu yang merupakan kategori ini maksudnya itu adalah kategori dari bahan bangunan yang ingin dicari rata-rata harga satuannya. Mari kita coba untuk memanggil fungsi ini. Kita select rata-rata harga. Misalkan kita coba material bangunan. Karena kan ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu kategorinya sama. Material bangunan kategorinya. Oke. Ini adalah hasil dari rata-rata dari material bangunan. Kita coba misalkan material listrik, mumpung ada satu, seharusnya dia tidak berubah karena dia tidak mungkin mencari rata-rata jika ada satu saja. Oke, masih
terubah di sini. Jadinya inputannya sama, berarti mungkin oke. Berarti memang diset untuk mengeset rata-rata material dalam bentuk semuanya. Seperti itu. Baik, di sini saya akan membuat fungsi kedua, yaitu untuk menghitung total harga barang bangunan. Jadi menghitung total semua harga dari bahan bangunan. Mari kita coba untuk membuatnya, yaitu delimiter dulu. Setelah itu ada create function hitung total. Hitung total. Itu ada stock integer. Setelah itu ada harga satuan. Itu desimal 20,2 aja biar aman. Kita returns desimal 20,2. Oke, sebentar, ada salah. Ada kurang tutup di sini. Setelah itu kita return desimal 20,2. Kita begin. Setelah itu kita declare total harga. Itu desimal 20,2 set total harga itu sama dengan stok dikali dengan harga satuan. Kita return total harganya. Kita end. Near returns decimal. Oke, ada kesalahan di sana. Oke, semua masih sama. Oke, udah berhasil. Mari kita coba fungsinya. Itu nama fungsinya tadi, hitung total. Select hitung total. Dalam kurung kita panggil stok harga satuan S total harga from TB bahan bangunan. Oke, kita coba panggil. Bentar, ada salah. Oke, select hitung total stok dan harga satuan S total harga from TB bahan bangunan. Oke, ini merupakan total harganya. Jadi dia mau untuk keluar dari bahan bangunan. Coba kita buka dulu. Select. Oke, ini dia total harganya. Itu rumusnya itu stok dikali harga satuan. Karena mungkin berbeda di sini, karena saya sempat untuk mengganti stok dari paku
Makanya dia bakal berubah di sini. Stok dari cat tembok juga. Di sini 0 karena belum saya isi dan sekarang sudah bertambah karena menggunakan rumus harga satuan dikali dengan stok. Baik, di sini saya akan membuat trigger di mana trigger di situ akan mengupdate total harga setiap data baru masuk ke dalam tabel bahan bangunan. Jadi kita buka dengan delimiter, kita buat trigger yang bernama update total harga. Jadi dia before update on db bahan bangunan for each row. Mari kita begin. Setelah itu kita set new total harga, itu new harga satuan dikali dengan new stock, kita end. Oke, sudah berhasil. Mari kita coba menambahkan data ke dalam tabel bahan bangunan. Insert on tabel bahan bangunan. Itu kita coba nambah harga satuan dan stoknya saja. Values, sebentar, nama, harga satuan, dan stok. Values-nya itu misalkan ada plaster, harga satuannya misalkan 5.000, stoknya ada 100. Kita coba jalankan. Oke, sebentar, ada kesalahan. Near on sebentar. Oh ya, seharusnya itu insert into db bahan bangunan, nama, harga satuan, dan stok. Values to plaster, harganya 5.000, stoknya 100. Oke, sudah berhasil. Mari kita coba cek. Oke. Di sini dia langsung mengeset total harga. Dari harga satuannya 5.000, stoknya 100 kan berarti 500.000. Oke, sudah benar.